Halo semuanya, perkenalkan nama saya Atifa Dwi Presley dengan NIM 25233004. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proses insert data menggunakan PHP dan MySQL dengan bantuan aplikasi XAMPP. Nah, perlu diketahui bahwa insert data adalah proses untuk memasukkan data baru ke dalam database melalui sebuah form. Lalu data tersebut disimpan secara permanen di database MySQL. Bisa dilihat di layar yang ada di sini. Ini saya sedang memproses insert data. Di sini saya sudah menjalankan XAMPP dan sudah menyiapkan database. Dan langkah pertama yang saya lakukan ini yaitu menjalankan aplikasi XAMPP. Di mana di dalam XAMPP ini saya mengaktifkan Apache dan MySQL. Kenapa saya mengaktifkan Apache dan MySQL? Karena Apache ini berfungsi sebagai web server dan MySQL sebagai database server. Nah, di sini saya sedang memproses data atau sedang memproses insert data. Kalian bisa mengikuti cara yang ada di layar ini. Nah, setelah itu saya membuka browser dan masuk ke PHP MyAdmin. Nah, di sana yang tadi saya membuat sebuah database. Misalnya seperti kalian mau membuat nama mahasiswa. Nah, seperti yang ada di layar tersebut. Setelah database berhasil dibuat, saya lanjut membuat tabel mahasiswa dengan beberapa kolom seperti ID, nama, NIM, dan jurusan. Nah, tabel ini nantinya menjadi tempat penyimpanan data yang akan saya insert. Nah, di sini saya sedang memproses data. Nah, selanjutnya membuat file koneksi database. File ini sangat penting karena berfungsi untuk menghubungkan file PHP dengan database MySQL. Biasanya file ini dibuat satu kali dan digunakan kembali di banyak file. Di dalam file koneksi, saya menuliskan nama server, username, password, dan nama database. Jika koneksi berhasil, maka file PHP sudah siap digunakan untuk menjalankan perintah database, termasuk insert data. Silakan ikuti saja yang ada di layar ini dengan
memproses data. Setelah koneksi database siap, selanjutnya kalian bisa membuat from input data menggunakan HTML. From ini berisi beberapa kolom input juga, seperti yang telah saya sebutkan, seperti nama, name, dan jurusan, serta sebuah tombol simpan. Nah, from ini berfungsi sebagai media bagi pengguna untuk memasukkan data. Saya menggunakan metode post agar data yang dikirim lebih aman dan tidak terlihat di URL browser. Lalu bisa membuat from input data dan menghubungkan from dengan file PHP. Saat tombol simpan ditekan, data dari from akan dikirim ke file PHP tersebut untuk diproses lebih lanjut. Nah, lalu saya mengambil data dari from. Nah, di dalam file PHP, langkah selanjutnya yaitu mengambil data yang dikirim dari from tadi, yang seperti nama, name, dan jurusan. Pada tahap ini, saya juga bisa menambahkan validasi sederhana. Misalnya, memastikan bahwa semua kolom sudah diisi dan tidak ada data yang kosong. Hal ini penting sekali agar data yang masuk ke database tetap rapi dan valid. Bisa dilihat di sini saya sedang memproses. Nanti setelah data berhasil diambil dan dicek, nah langkah selanjutnya kalian bisa menjalankan perintah SQL insert. Perintah ini digunakan untuk memasukkan data baru ke dalam tabel mahasiswa. Nah, perintah insert akan menyimpan nilai dari setiap input ke kolom yang sesuai di database. Jika perintah ini berhasil dijalankan, maka data otomatis tersimpan di database MySQL. Lalu, langkah terakhir, kalian bisa mengecek hasil insert data. Saya membuka kembali phpMyAdmin atau halaman tampilan data untuk memastikan bahwa data yang tadi diinputkan sudah benar-benar masuk ke dalam tabel, seperti pada layar di sini. Nah, jika data muncul dan sesuai dengan input, berarti proses insert data menggunakan PHP dan MySQL dengan XAMPP sudah berhasil dilakukan. Bisa kalian lihat di layar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menghapus data atau delete data menggunakan PHP and MySQL XAMPP. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses untuk menghilangkan data tertentu dari dalam database yang sudah tidak diperlukan lagi. Proses delete data biasanya dilakukan jika data salah input. Nah, data sudah tidak digunakan atau kamu ingin membersihkan data lama agar database tetap rapi dan akurat. Langkah pertama yang bisa kalian ambil yaitu kalian tampilkan dulu data yang ada di database seperti pada layar. Nah, data ini biasanya ditampilkan dalam bentuk tabel pada halaman web biasanya. Nah, setiap baris data menampilkan informasi seperti nama, name, dan jurusan. Lalu, setelah data ditampilkan dan tombol hapus pada setiap baris data telah dilakukan, kalian bisa mengirim ID data ke file PHP. Nah, sistem akan mengirimkan identitas data saat tombol hapus diklik. Nah, biasanya berupa ID,
ID ini sangat penting karena berfungsi sebagai penanda data mana yang akan dihapus. Pengirim ID memastikan bahwa hanya satu data tertentu saja yang dihapus, bukan data lainnya di dalam tabel. Lalu setelah itu, setelah ID data diterima, bisa menghubungkan file PHP dengan database MySQL menggunakan file koneksi yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, koneksi ini memungkinkan file PHP untuk menjalankan perintah SQL, termasuk perintah delete data. Langkah utama dalam proses hapus data ini adalah menjalankan perintah SQL delete. Nah, perintah ini digunakan untuk menghapus data dari tabel berdasarkan kondisi tertentu, biasanya berdasarkan ID. Nah, dengan adanya kondisi tersebut, sistem hanya menghapus data yang dipilih saja, sehingga data lain tetap aman dan tidak ikut terhapus. Setelah proses delete data dijalankan, sistem akan menampilkan pesan konfirmasi. Nah, yaitu langkah terakhir adalah memperbarui tampilan data. Setelah data dihapus, halaman akan dimuat ulang dan data yang tadi dihapus sudah tidak muncul lagi di tabel. Bisa kalian lihat di layar ini.